Nabi, akan datang zaman la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Kata Nabi, akan datang suatu masa la yubali al-mar'u bima akhadhal mal. Kata Nabi, nanti akan datang suatu masa zaman orang-orang tak peduli. La yubali al-mar'u bima akhadhal mal. Mereka tak peduli dari mana sumbernya harta. Kata Nabi, min halal am min haram. Orang tak peduli mau halal mau haram, embat semuanya, makan, sikat. Wa min sayyiati a'malina, innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Atuk, nenek, ayah, ibunda, abang, kakak, mari kita bersyukur, memuhasabah, bermunajat, menguatkan semangat ibadah, dan utama sekali adalah semangat kita untuk menyembah Allah. Dan inilah tujuan utama, dan inilah keinginan Allah kepada manusia, yaitu menyembahnya. Dan tidak ada yang lain dalam hidup kita ini, mulai dari yang tua, muda, baik juga yang merekam acara ini. Pastikan bahwa hati kita, pikiran, fisik, bahwa kehadiran kita di rumah Allah ini, mulai dari bangun kita sampai bersimpuhnya kita di sini, tidak ada yang lain kecuali hanya mencari ridha Allah, limardhatillah. Maka dengan ini, detik, menit, jam yang kita habiskan, semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam hendaklah senantiasa kita basahi lisan kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya akan menyampaikan satu tema yang saya ambil dari kitab yang berkaitan dengan fenomena akhir zaman dan harta haram, ya, bahwa fenomena kejadian, bahkan hobi, kecondongan atau kecenderungan manusia akhir zaman untuk mengambil, memakan, menghiasi, menumpuk, membelikan atau membelanjakan, hingga terkadang menjadi kesombongan, atau hanya sekedar enak dilihat atau enak diceritakan, atau mungkin ya hanya sekedar menyusahkan. Kadang harta haram ini bukan lagi menjadi kebahagiaan, hanya mungkin justru malah
malapetaka yang datang. Nah, tema ini seperti apa Allah dan Rasulullah menyikapinya agar orang-orang yang al-hirsu 'alal mal, kata Nabi, orang-orang yang ambisi terhadap harta sehingga lupa kaedah-kaedah, lupa ada aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak muncul ketamakan, tidak rakus. Justru Allah memberi kita harta supaya kita bisa ibadah. Jangan dibalik. Ada orang dititipkan harta menghalangi dia dari ibadah. Ini masalah di otak ini, ilmu. Saya ulangi, Anda dititipkan, diberikan rezeki untuk bisa makan, bisa minum, bisa belanja, beli rumah, beli kendaraan, nyekolahkan anak. Anda diberi sumber kehidupan supaya Anda diingatkan tujuan. Apa tujuan dari harta itu? Supaya Anda bisa sedekah, supaya Anda bisa berbagi, supaya kita ini bisa mensyukuri. Dan itu ada nama dari 99 nama, Ar-Razzaq, Al-Mannan, yang sebelumnya Al-Fattah. Allah yang membuka, Allah yang memberikan karunia, Allah yang memberi rizki, Allah yang fa'amman a'ta, wattaqa. Jadi digandengkan yang mencukupkan, yang memberi, tapi diiringi dengan wattaqa. Di ayat yang lain, wasaddaqa bil husna. Maka Allah mudahkan, fasanuyassiruhu lil yusra. Coba lihat itu. Ini konsep dari Allah. Allah beri a'ta, lalu dia wattaqa. Ada saya baca kesimpulan dari takwa itu adalah seseorang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengumpulkan segala kebaikan pada dirinya. Itu takwa itu. Dan dia berhati-hati dalam menjalani, melakukan ibadahnya, amaliyahnya. Walaupun sebahagian besar ulama tafsir mengatakan takwa itu memenuhi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tapi kata ulama,
orang yang memenuhi perintah, menjauhi larangan, artinya apa? Dia salat, dia tidak menipu. Itu semua adalah kebaikan yang dia kumpulkan dalam hidup. Karena orang yang salat berjamaah subuh ke masjid itu kebaikan. Orang yang tidak mencuri itu kebaikan. Sehingga a'ta wa taqa ini, kata ulama, Allah mudahkan bagi dia jalan yusra. Inna ma'al usri yusra. Rumusnya Allah kasih ini tentang harta ini, karena a'ta tadi. Rumusnya orang yang memberi diiringi, dipakai, dihiasi dengan amal-amal yang baik. Ada saya dengar seperti Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah, dia bercerita, berkisah sampai baju ini, kata beliau, jangan sampai seluruh baju-bajumu, apalagi baju-baju mewah kita, tersusun, terlipat, tergantung rapi di lemari, tapi tak pernah dipakai untuk ibadah. Untuk kondangan bisa, ke mall bagus, tapi pas untuk sholat tidak dipakai. Apa keju yang lusuh-lusuh, yang bertai lalat, yang udah bertempel, yang tidak pergi ke kondangan, wah segak lagak, tidak pakai sadonya, tidak ibadah. Rancak. Itu sampai teliti betul. A'ta wa taqoin, sampai ke sana, memakai yang diberi Allah untuk ketakwaan. Apa kata ulama? Orang yang membawa nikmat Allah dalam beribadah kepada Allah, itu bukti apa? Keberkahan. Kenapa? Kata ulama, definisi berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu a'ta wa taqoi. Jadi kalau dalam hidup kita ini tak bertambah kebaikan, yang ada adalah murka Allah. Itu diantaranya wa amma man baghila wastaghna. Celit, kata orang, berjahit sakunya. Padahal kata Rasul, al-yadul ulya, tangan di atas. Tangan di atas ini lebih mulia. Khairum min yadis sufla. Tapi Allah adil, maha adil. Coba saya tanya Bapak Ibu, zakat fitrah itu untuk siapa? Kewajiban untuk siapa? Semua manusia muslim. Apakah kita nggak mampu bebas dari zakat fitrah? Nah, semua kita zakat fitrah. Artinya manusia ini dalam hidupnya tak ada yang tak zakat. Minimal zakat fitrah.
Begitulah rahmat Allah dari syariat. Makanya ada rumus dalam Al-Quran. Kata Allah, dan amalan ini penduduk ahli syurga. Di surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang bersedekah, berinfak. Kalau menurut terjemahannya, alladzina yunfiqun, membelanjakan hartanya dikala senang susah, dikala sempit dan lapang. Lapang dan sempit, senang susah. Itu kata ulama dalam hadis Nabi, ciri-ciri penduduk ahli surga. Memang lagi susah. Kalau mau istilahnya, mau kedatangan ajaib dari Allah, keajaiban, coba lakukan itu. Token listrik berbunyi, merepet dia udah, tit 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 tit. Gas udah habis, dimiringkan udah, dibalik pun sudah. Anak naik kelas, mau nyambung SD ke SMP, SMP ke SMA pula. Baju, beli buku, beli sepatu, beli tas. Pajak kendaraan mati pula. Sengaja mungkin, ya kita ni diuji, bertumpuk. Dan maksud saya sengaja, duit lagi tak ada, usaha lagi habis. Kebayang, buka usaha jatuh, rugi, dilarikan, harta warisan disikat pula sama abang sama adik, rumah kos jatuh pula, jatuh tempo, semua di situ. Saya teringat ucapan ulama, tidaklah seseorang diuji oleh Allah kecuali orang itu sanggup untuk menyelesaikannya. Masya Allah. Apa maksudnya? Yang hebat dari kalimat ini, Allah menguji yang pertama apa? Husnuzonnya, baik sangkanya kepada sang pencipta. Itu satu poin, itu dia berhasil. Sehingga modal baik sangka itulah dia datang menghadap Allah. Bukan kepada manusia dia datang. Manusia itu lemah. Janji 10.000 dikasih 5.000. Janji 5.000 dikasih 1.500. Tapi kalau dia datang kepada Allah, dia minta 10.000, Allah kasih 100. Allah kasih 1.000.000. Allah kasih tanpa batas. Suatu hari di tahun 2012-2013, datanglah orang kaya, kolaps. Dia punya usaha, bangkrut. Duitnya hilang sekitar 2 miliar. Saya waktu itu baru dapat amanah mengelola sekolah anak yatim, du'afa, fakir miskin. Waktu itu kami buat sekolah nyewa ruko.
Ini kisah awal kami dulu lah. Bukan bahasanya bertempur dengan takdir Allah, tidak. Menjemput takdir Allah. Karena kalau kata Sayyidina Umar, berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain, iya kan? Bukan lari. Mencari donatur, mencari orang baik supaya anak ini sekolah. Mana cara? Udah diputuskan sama guru-guru kita, sewa aja ruko nih dulu. Izin cari urus surat izin. Kata guru kita dulu, kita ini kan mengerjakan proyeknya Allah. Ngapa kita ragu? Buka, berdiri, banyak pula yang mendaftar. Gratis. Terus gimana menggaji guru ini? Menyewa ruko ini? Udah, enggak usah pikirkan. Kita bentuklah lembaga zakat. Proyek Allah juga. Untuk mengetuk pintu-pintu orang yang memang punya harta dan mereka bingung menyalurkan zakatnya kemana. Produknya apa? Buat sekolah ini. Biar anak-anak yang tidak mampu sekolah ini kita gratis dan punya produk. Itu bisa. Saat kami mengurus-ngurus ini, datanglah. Saya heran, saya tengok dari ruang guru itu ada mobil CRV baru parkir. Siapa? Nah ya, Assalamualaikum, aduh saya Yunus ada. So, namanya ruko, 2 tingkat, 1 untuk kelas, 1 untuk kantor. Nah, buatlah sekat-sekat. Menangis, istri menangis, suami menangis, anak. Cerita curhat, panjang ceritanya, sampai ujung-ujungnya kehilangan duit 2 miliar. Saya cuma sampaikan begini, kalau orang dapat musibah, saya bilang, asoba yusibu musibah, memang dialaminya musibah. Yang pertama istirja. Istirja ini, kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Artinya semua yang Allah titipkan ini punya siapa? Jadi ini titipan. Maka fenomena akhir zaman itu adalah terkikisnya akidah, keyakinan bahwa muncul sifat-sifat korun itu kepada manusia. Merasa yang Allah kasih ini segalanya dari dia dan untuk dia. Itu korun itu. Sifat korun maksudnya. Saya cuma bilang, Pak, saya mau tanya, yang hilang sekian M itu punya siapa? Yang tadi dia nangis, pucat, gimana? Mulai dia. Saya coba tanya, ibarat orang sakit, itu diperiksa dulu, ini sakitnya apa nih? Pak, yang hilang 2 miliar itu punya siapa? Apakah Anda dulu lahir langsung dapat 2 miliar? Nya merantau di negari orang, di kampung orang.
Ya tidak punya apa-apa, baju di badan, kisah dia mengkisahkan tentu apa? Tek tek tek. Untuk dia jawab Allah yang ngasih. Terus ngapa bapak sedih? Allah yang ngasih. Sekarang saya bilang Allah ambil itu dengan cara Allah. Bisa jadi selama-lamanya diambil, bisa jadi ngetes. Itu namanya ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Atau bisa jadi aduun, musuh. Mulai dia. Jadi Allah mengambil yang sudah dikasih itu ujian. Itu yang saya bilang tadi. Ketika diambil itu, sekarang saya mau tanya, bagaimana prasangka kita kepada Allah? Bapak buka usaha, buka jatuh rugi, buka jatuh rugi. Coba, kenapa Allah ambil lagi, ambil, kumpul modal, buat usaha, jatuh. Apa maksud? Saya udah sholat Ustaz, udah ikhtiar, udah ini. Apa maksud? Supaya sampai kesekian kalinya Allah menguji yang pertama prasangka kita kepadanya. Kalau kita masih bersama Allah, clear, sukses. Kalau tidak, tamat. Terus saya buat yang ketiga. Tolong nasihatnya Ustaz. Oke. Sama-sama kita doa. Dan dia waktu itu belum pernah berdoa dengan doa itu. Padahal itu tafsir hadis diuntaikan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada. Doa orang kena musibah. Kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disambung oleh Nabi, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Singkat saja. Ya Allah, beri aku pahala dari musibah yang menimpaku dan ganti yang lebih baik. Tercengang dia. Doa ini Ustaz. Kok malah saya dapat pahala ya, kata dia. Masya Allah, nangis dia. Tapi nangisnya lain. Betul ini tadi Nabi saya bilang, bahwa Anda yang dapat ujian ini, Anda dapat pahala. Yang kedua, minta sama Allah diganti yang lebih baik. Sekian tahun Allah datangkan kepadanya yang lebih banyak. Dan yang menariknya apa? Begitu bangkit usaha dia ber-MM, dia bisa keliling dunia. Saya lihat di status dia, kadang di Turki, kadang di Salju, kadang entah di mana-mana, di Thailand kemana. Apa yang terjadi? Ini qadarullah. Tiap tahun dia mengeluarkan zakat puluhan juta ke sekolah. Setiap tahun. Itu tidak pernah absen. Bahkan kalau Ramadan hari raya itu dikasihnya guru nih THR. Plak 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 plak. Masya Allah. Apa maksud saya menceritakan ini? Padahal poinnya lain nih yang saya sampaikan. Fenomena di akhir zaman itu, ilmu dan anggapan manusia terhadap harta
itu ilmu korun yang dipakainya. Seolah datang dari dia, hebatnya dia, cerdas pintarnya dia hanya mencari titik, lalu lupa sesungguhnya yang memberi rezeki kepadanya Allah. Itu satu masalah. Maka apa kata Rasul? Nah, ini masuk tema kita. Kata Rasulullah SAW, seorang manusia yang hidup di abad modern, mereka yang dituntut untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya, seolah agar hidup layak, hidup senang, seolah mereka ini maaf ya, belum baca, saya baca deh. Seolah mereka terlalu khawatir dengan masa depan. Ini masalah. Bu, hati-hati bu. Emas yang kau simpan berkilo-kilo itu, maksudnya yang ini, yang itu. Duit yang kau tumpuk-tumpuk itu, sampai berbohong sama suamimu, kadang sampai berpisah gara-gara harta. Kenapa? Terlalu khawatir dengan masa depan, seolah tantangan masa depan ini sangat berbahaya, mengancam. Lalu apa? Kikir. Lalu apa? Tidak ada kehidupan sosial, tidak ada menyumbang, tidak ada ini, tidak ada amalan. Jadi apa yang dicari ditumpuk. Alasannya apa? Nanti susah awak di hari muka, di hari tua. Boleh menabung, boleh, anjuran itu. Tapi kalau sudah kelewat batas, itu tidak. Sampai ada perasaan, kalau bahasa ulamanya, mereka terlalu khawatir menghadapi masa depan, sehingga tidak mengeluarkan zakat, tidak sedekah, bahkan menyiksa dirinya. Makan seadanya, baju pun seadanya, rumah seadanya, padahal duitnya banyak. Apa namanya itu? Sempili, apa namanya? Itu hati-hati. Hati bola stroke-nya ada. Hati-hati. Nelpon dari kampung, minta doa. Ini kejadian sore kemarin. Apa? Kebun yang diwariskan orang tua dulu Pak Ustadz diserobot sama siapa? Ponakan. Berapa batang? 9. Milik ikutnya barang yang diwariskan 5.000 batang. Hanya misalkan tante ke sepupu entah siapalah, ponakan juga tak. Nya di kampung lah namanya, kenal keluarga. Jadi apa caranya itu Pak Ustaz? Boleh awak sumbayang hajatkan gitu. Sudah dilapor ke kepala lorong, ke kades, tinggal kita polisikan aja lagi. Dalam hati saya, Allah kadang menggerakkan hati begini nih. Coba niat baik aja lah. Pertama, kasih tahu dia
bahwa yang kau ambil ini sudah masuk kepemilikan dunia saya, tapi tanpa izin. Itu harus dinasihati secara hukum Allah. Tapi yang kedua, ambil hikmah. Bisa jadi cara Allah supaya kita sedekah. Anggap aja husnuzon kita, Allah yang menggerakkan hati dia tuh mengambil 9 batang kebun awak. Anggap itu apa? Sedekah. Nyo ndak berkurang harta awak. Nah, yang dari 5.000 yang 9 batang. Saya bilang cemana? Oh, enggak. Ayo udahlah. Lapor-laporlah sembahyang hajat. Cuman kalau dia memang salah, beritahu. Karena itu kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau sampailah panjang cerita ini, malu awak. Ibu bara punya sawitnya 5.000, bara yang diserobot 9 batang. Itu pun tidak bergerak, tidak hilang. Apanya yang diserobot? Buahnya. Kok lah melilit-lilit ya? Saya bilang, coba niatkan itu sedekah. Semoga dari 9 batang ini hanya disuburkan pula yang 4.900 yang sekian. Ya, bisa saya bilang. Anda itu loh, ini udah awak diambilnya dia ejek pula ya ini. Kenapa? Tapi coba lihat. Silahkan ya ambil ini. Yang 9 batang. Udah kalian ambil kan makan? Saya menghalalkan. Belanjakan kepada yang baik. Tapi ingat, ini punya saya. Dari warisan keluarga saya. Ingat. Boleh kalian panen, tapi ingat, jangan kalian ejek-ejek lagi kalian ini. Doakan pula saya, akan mantap tuh. Dakwahnya ada. Mana tahu nanti dia taubat pula. Baik pula. Kok tahu dia kita, berarti selama ini awak mencuri. Ini di kampung ni payah nih. Karena kita belawan sama dia, putus surat sarafnya, berdukun pula, oleh santet pula. Akidah tipis, otak tipis, emosi tinggi. Coba. Maka apa kata Nabi? Akan datang zaman la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Kata Nabi, akan datang suatu masa la yubali al-mar'u bima akhadhal mal. Kata Nabi, nanti akan datang suatu masa zaman orang-orang tak peduli. La yubali al-mar'u bima akhadhal mal. Mereka tak peduli dari mana sumbernya harta. Kata Nabi, min halal min haram. Orang tak peduli mau halal mau haram, embat semuanya, makan, sikat. Itu kata Nabi, akan datang nanti suatu zaman, masa di mana manusia ketika itu tidak lagi peduli yang diminum, yang dimakan, yang dipakai, yang disimpan, yang dibelanjakan, yang diambil, yang diberi. Itu tidak jelas asal usulnya kata Nabi. Tapi manusia, kenapa ada keterangan dari ulama, ketika itu manusia tidak ada lagi rasa malu.
Ketika itu manusia tidak ada lagi rasa sungkan, segan, disebut al-haya. Apa kata dia? Yang penting happy, penting senang. Nah, jangan. Kita ini bukan bangsa kera, kita ini bukan bangsa monyet, kita ini bukan hewan. Makanya kalau kata Ustadz Zainuddin MZ rahimahullah, tamak itu monyet. Ambilnya dijepitnya di kakinya, ambil jepit tangan kaki kanan, ambil jepit ketiak, ambilnya lagi dijepit, ambil lagi, akhirnya jatuh semuanya. Akhirnya tidak ada yang dapat. Tapi yang hebat fenomena akhir zaman itu apa? Orang yang qanaah, merasa cukup. Siapa manusia yang terkena fenomena akhir zaman dengan harta? Orang yang istaghna wa amman bakhila wastaghna. Apa itu? Orang-orang yang tak pernah merasa cukup dan tak mau melibatkan Allah dalam harta. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata ulama? Ada manusia dikelompokkan dua kelompok dari hadis ini. Mereka yang tidak peduli akan kaedah Allah dalam mencapai tujuan mencari harta. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, sebagian lagi orang-orang yang masih ada hati dhamir, peka. Dan mereka ini orang-orang yang, Bapak Ibu ya, tolong nasihatkan ini kepada anak kita. Bilang ke mereka, jangan pernah kau bawa 1 rupiah pun ke rumah dari harta yang haram. Bilang. Makanya saya ketika baca baru-baru sebulan ini menyampaikan manasik haji, nasihat keberangkatan orang haji. Ketika ditanya ciri-ciri haji mabrur, kan kata ulama termasuk dalam tafsir dan hadis bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, itu adalah orang yang memberangkatkan dirinya ke tanah suci dengan harta yang berkah. Makanya dulu pernah saya diminta hadir seminar di Bank Riau Kepri. Waktu itu belum syariah. Saya berdebat dengan Dewan Syariahnya. Waktu itu akhirnya tak diundang saya, waktu itu lagi ceramah di kantor itu. Waktu itu dalam. Kenapa? Waktu itu musim-musim buka kuota haji dan umroh kredit. Kredit umroh. Tujuan mereka ini untuk mengumpulkan duit masyarakat. Pertama saya komentari, apa hukum umroh? Apa hukumnya? Sunnah, bukan wajib. Saya bilang, apa hukum kredit rumah? Hukum rumah itu wajib. Kan paling tinggi apa? Primer atau sekunder?
Rumah itu primer, iya kan? Tempat berteduh. Dia tidak punya uang, ada uang gaji, itu pun P3K. Kalau dibayar semuanya untuk beli rumah, mengutang semua lebih besar. Makanya sebagian ulama membolehkan, tapi memang sebaiknya kalau macam dulu DP 0, diangsur sekian rumah, itu bagus tuh program itu. Jangan ada riba. Tapi memang negara hadir kalau untuk dilebihkan pengurusan-pengurusan kata ulama dalam fikih qadaya muasirahnya, karena dia baik bitaksid, jual beli angsur, akadnya jelas, untungnya jelas, dan ada barangnya jelas, dibolehkan kalau itu primer. Ini gara-gara talangan kredit umrah, anak ndak sekolah, ini ketebengkalai, hukumnya sunnah. Ada yang menarik lagi, ini maaf ya, karena tadi saya bilang kadang ambisi mau ibadah nih menjalani yang syubhat, yang haram, ndak berkah juga. Saya bilang begini, Pak, ini Dewan Syariah, saya bilang, kapan dia berangkat, kapan melunasinya? Oh, kalau di kita Pak Ustadz, begitu dia DP misalkan 5 juta, langsung dapat awak berangkat, katanya dia Pak Ustadz. Oh, hebat. Terus bila kanya nak mencicil, nanti setelah pulang umrah dia mencicil. Cara mencicil kalau dia matinya di tanah haram sana. Saya bilang begini, bagaimana kalau kita minimalisir acaranya Ustaz? Dia buat sistem awak mengkritik. Tentu segan, ini kok seminar sekaligus dia menawarkan produk. Saya bilang, silahkan kalian buka kredit umroh ini, cicil, kalau sudah lunas baru kakinya masuk pesawat. Anda tak diam saja. Sifatnya menabung. Haji juga begitu, saya bilang. Ini nak nyetor utang, anjulan naik pesawat. Ini payah zaman sekarang. Jadi saya tambahi fenomena zaman sekarang, semangat ibadah tinggi, terkadang prosesnya tidak jelas. Ya, ini hati-hati. Baik, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah. Celaka hamba mata uang. Ingat, siapa tu hamba mata uang? Budak duit, budak dinar, budak dirham, dan celaka hamba pakaian khamisah. Celaka maksudnya apa? Dia diperbudak oleh duit, penjilat, tukang suruh, tukang palak, tukang ini, zalim hanya untuk uang. Kadang dalam dunia pekerjaan, sampai dikomentari saya tengok satu wawancara dan itu diviralkan, kisah ngabalin, iya kan? Pak, bapak ini kadang di sini, besok kadang di sana, kadang ngapa? Ini sampai dibuat orang kadang mikir. Jangan karena duit, tidak ada agama lagi.
Ini celaka kata. Yang ketiga hadisnya, saya tutup dengan hadis habis ini salat. Wa man ittajara qabla ayyatafaqah fid din faqad irtatam. Barang siapa yang berniaga tanpa mempelajari fikih muamalat, dia akan terjerumus. Terjerumus. Baik, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan, dan mudah-mudahan kita mencari berkah, dan semoga sehat, dan semoga kita panjang umur, dan semoga kita selamat dunia dan diberi tempat yang baik di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.